Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa LDI TV Babel, khususnya para kaum muslimin wal muslimat, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampai saat ini kita oleh Allah masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan yang namanya bisa menetapi pada keimanan, sehingga sampai saat ini kita masih menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan di tahun 2025. Perlu diketahui oleh pemirsa semua bahwasannya di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Qadar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah telah menurunkan keseluruhan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang artinya para pemirsa, ketika kita mengerjakan suatu amalan di malam Lailatul Qadar, maka amalan tersebut pahalanya jauh lebih banyak, jauh lebih baik dibandingkan kita mengerjakan di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lalu kapankah tepatnya terjadinya Lailatul Qadar? Nabi Muhammad sendiri, beliau tidak menjelaskan secara pasti kapan. Namun, beliau pernah bersabda. Dijelaskan dalam suatu hadis, Nabi bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri mir Ramadan." Yang artinya, kalian mencarilah pada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi juga pernah bersabda memberitahukan yang lebih spesifik, yaitu taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir mir Ramadan. Yang artinya kalian mencarilah, mempersungguhlah di setiap malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah tahu bahwasannya Lailatul Qadar itu terjadinya antara tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Lantas, amalan-amalan apa sajakah yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Setidaknya ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah qiyamul lail, sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Yang artinya, barang siapa yang berdiri, beribadah, praktiknya mengerjakan pada sholat sunnah, didasari dengan keimanan dan diniati untuk mencari pahala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Adapun praktiknya, kita bisa mengerjakan sholat sunnah itu seperti sholat tarawih, atau mengerjakan sholat sunnah lainnya seperti sholat tasbih yang kita sendiri sudah tahu keutamaannya sangat luar biasa. Kemudian amalan yang kedua adalah i'tikaf. I'tikaf adalah sengaja berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Dan apabila seseorang sudah meniatkan dirinya untuk melaksanakan i'tikaf, maka selama dia i'tikaf, selama dia di dalam masjid, dia tidak boleh meninggalkan masjid tersebut, kecuali pada keperluan yang tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya
buang air besar atau buang air kecil. Apabila seseorang sudah berniat i'tikaf, dia sudah berada di dalam masjid, sedang melaksanakan i'tikaf, kemudian melakukan keperluan yang selain demikian tersebut, maka ketika dia meninggalkan masjid, i'tikafnya akan rusak alias tidak akan berpahala. Adapun keutamaan dari i'tikaf, yaitu yang pertama adalah dosa-dosanya akan dihapus, yang kedua akan ditulis pahala. Artinya semakin lama dia mengerjakan i'tikaf, maka akan semakin banyak dosanya yang dihapus dan akan semakin banyak pahala yang ditulis. Dan keutamaan lainnya adalah sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan ibadah haji dan orang yang mengerjakan ibadah umrah. Kemudian amalan yang ketiga adalah berdoa. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai utusannya Allah, bagaimana pendapat engkau jika aku menjumpai pada malam Lailatul Qadar? Doa apakah yang harus aku ucapkan?" Nabi bersabda, "Kamu berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Engkau senang memberikan pada pengampunan, maka semoga engkau mengampuni padaku. Kemudian amalan lainnya adalah kita bisa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan 10 kali lipatan. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah, di dalam mencari pada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah mempraktekkan. Beliau meningkatkan kesungguhannya ketika beribadah di 10 malam terakhir. Nah, maka kita juga supaya bisa mempraktekkan sebagaimana yang Nabi pernah praktekkan. Lalu ada pertanyaan, bagaimanakah seumpama wanita yang haid, apakah dia bisa mencari pada malam Lailatul Qadar? Tentu saja jawabnya bisa. Praktiknya dengan dia berdiam diri di dalam rumah. Dia memperbanyak zikir, memperbanyak membaca doa seperti doa yang tadi, kemudian atau mengerjakan murojaah pada hafalan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita semua oleh Allah diberikan umur yang panjang, diberikan keamanan, diberikan kelancaran, diberikan kesemangatan sehingga kita bisa mempersungguh untuk mencari pada malam Lailatul Qadar. Cukup sekian penyampaian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.